Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi ya komentar saudara kita ini. Saya ini weton Sabtu ya, tidak masalah saya ini terpuruk. Saya yakin saya punya Tuhan. Yo yo. Semua orang juga punya Tuhan ya. Semua orang juga punya Gusti Allah ya. Gusti Allah tidak menginginkan itu. Gusti Allah itu menginginkan Anda ini melakukan perubahan hidup menjadi lebih baik gitu. Intinya ada di sana. Ya kalau kita hanya sekedar ya sekedar makan saja ya. Maunya di hutan itu ya makan. Harus seperti itu. Ya. Kalau kita hanya sekedar wah saya ini yakin ya, saya ini punya Tuhan. Apakah Tuhan akan merubah nasib Anda? Apakah Tuhan akan mengubah keburukan Anda? Ya tidak. Ya. Yang merubah nasib Anda adalah tindakan Anda. Yang merubah nasib Anda adalah perbuatan Anda. Makanya teman-teman weton Sabtu, ketika kita pernah melakukan salah, ya hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas, ya, atau muamalah amal makhluk, ya hubungan kita kepada sesama, ya kita tobati, ya kita minta maaf, kita doakan, ya. Dan berjanji jangan sampai diulangi lagi. Loh, caranya seperti itu. Ya. Begitu pula ketika kita salah kepada Tuhan. Nah, selama ini mungkin ya, teman-teman weton Sabtu tidak menjalankan ya perintah Tuhan misalnya. Ya kita tobati. Ya, kita rubah perilaku kita. Ya. Bertobat ya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu yang perlu Anda lakukan. Nah, kalau Anda hanya sekedar saya ini punya Tuhan ya. Ya, saya yakin walaupun masalah saya sulit, ya, saya ini punya Tuhan. Nah, terus apa hubungannya? Kalau Anda tidak melakukan tindakan, ya tidak akan ada perubahan. Ya. Ya, yang paling penting itu adalah kesadaran diri gitu ya. Kita contoh Nabi Adam. Kita contoh Nabi Yunus. Itu kan kesadaran diri. Ya, peristiwa-peristiwa yang mereka lalui ya, mereka berbuat dosa, makan buah huldi ya. Nabi Adam itu makan buah huldi, dia berbuat dosa. Tapi ya tobatnya 400 tahun ya. Ya. Kalau Anda kena masalah ya berarti kan akeh dosa nih ya. Ya kena masalah tidak selesai berarti akeh dosa nih. Itu tidak cukup Anda hanya bilang, "Wah, Tuhan selalu bersama saya." Ya tidak akan ada perubahan. Ya. Sama dengan ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, itu kan karena dosa. Dosa meninggalkan umatnya. Umatnya yang harusnya dibimbing, ditinggal lari. Gitu ya. Nah, maka yang terjadi apa? Nabi Yunus dihukum. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya bertobat, muncul kesadaran diri ya. Nabi Yunus, tobat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah langsung dikeluarkan dari perut ikan? Ya enggak, ya butuh proses lama dia ketika tobat ya. Enggak mungkin orang tobat itu enggak diuji ya. Tapi beda. Masalahnya beda. Misalkan ya, teman-teman ini kena masalah. Anda kena masalah, kena musibah, terus Anda tobat. Maka masalah yang terjadi ya selanjutnya itu ujian. Bukan azab ilahi lagi, bukan. Tapi itu adalah ujian Tuhan. Ya, jadi masalah itu sudah berubah menjadi ujian Tuhan. Sehingga ketika Anda mendapatkan sebuah masalah, terus ketika Anda diuji sama Tuhan, maka Anda akan diangkat derajat Anda. Yang terjadi itu seperti itu. Makanya teman-teman weton Sabtu tidak cukup Anda ini ngomong bahwasanya wah Tuhan akan selalu bersama saya, tidak cukup. Tuhan itu tidak butuh omongan Anda seperti itu. Tapi Tuhan itu butuh tindakan Anda yang nyata ya. Ya, ketika Anda menyadari sesuatu yang salah di dalam diri Anda. Lalu kalau Anda katakan kena masalah, kena ujian, kena musibah, ya, kena cobaan, kena azab ilahi. Terus Anda berpikir atau ngomong
Tuhan selalu bersama saya, tapi Anda tidak memiliki kesadaran diri atas kesalahan yang Anda lakukan, sehingga Tuhan mengazab Anda. Yo selamanya, masalah Anda tidak akan selesai. Tambah parah ya. Makanya kita itu butuh kesadaran diri ya terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan. Ketika kita memiliki kesadaran diri itu, maka Anda akan melakukan perbaikan. Ketika Anda melakukan perbaikan, maka Tuhan akan mengangkat derajat Anda. Tapi diuji dulu. Nabi Adam diuji 400 tahun ya, tidak ketemu dengan Siti Hawa karena melanggar hukum Tuhan. Artinya diazab sama Tuhan. Gitu. Nah, itulah ya, ketika berdoa seperti itu. Ya, ketika kita ini bertobat, itu akan muncul sisi-sisi ya, manusia yang melebihi malaikat itu ya. Ketika muncul kesadaran diri dan kita mau memperbaiki diri, itu energinya itu melebihi malaikat itu. Nah, makanya ya, kalau manusia itu baik, dia akan bisa melebihi dari malaikat. Tapi kalau manusia itu jelek, maka dia akan melebihi iblis. Ya kita banyak lihat ya di sekitar kita. Loh ya, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitar kita yang itu melebihi iblis. Ya. Nah, itu gambaran bahwasanya manusia ini bisa baik melebihi malaikat, di atas malaikat. Tapi manusia bisa jelek di atas iblis. Nah, pengendaliannya ada di mana? Di hawa nafsu. Ya, makanya teman-teman Weton Sabtu, kendalikan nafsu Anda. Jadilah raja atas diri Anda. Ya. Cerdaskan intelektual Anda, cerdaskan spiritual Anda supaya bangkit pengendalian diri. Jadi intinya ya, materi kali ini ketika Anda mengalami sebuah masalah besar di dalam hidup Anda, sadari masalah itu, telusuri masalah itu, latar belakangnya, bukan keluar tapi masuk ke dalam diri Anda. Ya, supaya Anda ini tidak terhijab. Ya, supaya Anda ini bisa mendapatkan kebenaran sejati atas masalah yang Anda hadapi. Jadi tidak cukup hanya sadar, tapi perlu dilakukan tindakan. Setelah Anda sadar masalahnya di mana, ya, lakukan tindakan perubahan. Jangan pasif, saya punya Tuhan. Ya, Anda punya Tuhan, semua juga punya Tuhan. Tapi kalau Anda tidak bergerak, Tuhan tidak akan merubah nasib dan takdir Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.